Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Trioga dengan nomor absen 6 dari Penjas 5A NIM 1800434. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama dari Penjas. Yang pertama yaitu tujuan utama dari Penjas yaitu mengembangkan kebugaran. Mengembangkan kebugaran di sini yaitu mengembangkan suatu fisik kita agar tidak mudah kelelahan. Nah, cara dari mengembangkan kebugaran tersebut bisa dengan cara daya tahan tubuh, bisa dengan cara kecepatan, bahkan bisa dengan cara kekuatan, melatih kekuatan. Nah, untuk melatih daya tahan tubuh kita bisa menggunakan metode dengan lari maraton atau metode dengan lari jarak jauh. Nah, metode lari jarak jauh tersebut dipadukan dengan adanya waktu atau menggunakan waktu. Misalkan kita mau lari jarak jauh sekitar 5 kilo. Nah, berapa sih waktu kita untuk latihan pertama? Latihan selanjutnya itu misalkan 5 kilo lagi, tetapi kita harus kurang dari waktu, mengurangi waktu yang dari yang pertama. Kedua, bisa dengan lari sprint atau dengan kecepatan. Kecepatan juga bisa menggunakan lari sprint. Itu juga dipadukan dengan waktu. Yang ketiga, bisa dengan kekuatan. Nah, maksud dari kekuatan di sini kita bisa melatih otot-otot kita, misalkan dengan push up, pull up, sit up, atau bahkan ketika kita memang ingin bisa melakukan dengan angkat beban. Nah, tapi untuk pemula usahakan menggunakan beban tubuh dari sendiri dulu agar tidak salah. Ketika memang kita sudah bisa atau sudah mampu menggunakan tubuh sendiri, baru kita bisa terjun menggunakan beban tambahan. Nah, itu pun harus dipandu dengan yang lebih ahli. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan. Maksud dari mengembangkan keterampilan di sini yaitu meningkatkan kemampuan kita. Nah, ketika kita ingin meningkatkan kemampuan, otomatis kita harus berlatih. Misalkan kita ingin meningkatkan kemampuan passing. Nah, otomatis yang kita lakukan yaitu bisa melakukan passing terus-menerus atau berlatih bersama orang yang bisa tentang passing tersebut, melakukan passing sesering mungkin. Nah, otomatis itu akan membuat kita menemui kesalahan kita. Di mana sih letak kesalahan kita dalam passing tersebut? Ketika letak kesalahan kita dalam passing sudah ditemui, barulah kita menganalisis bagaimana cara passing yang benar. Di situ kita akan meningkatkan kemampuan passing kita atau bisa meningkatkan keterampilan kita. Adapun cara-cara meningkatkan keterampilan kita dengan yang lain, contohnya bisa melatih passing tersebut dengan orang yang lebih bisa. Nah, orang tersebut akan mengajarkan bagaimana caranya passing yang benar. Seperti itu. Ketika kita ingin meningkatkan keterampilan yang lain, otomatis kita harus mempunyai pelatih atau bisa melakukan otodidak. Otodidak juga bisa, tetapi prosesnya akan lebih lama. Tapi yang lebih bagus itu otodidak juga dan adanya pelatih atau adanya guru ketika mengajarkan keterampilan kita. Nah, dalam pembelajaran Penjas juga banyak sekali pengembangan keterampilan. Nah, dari awalnya tidak bisa bermain bola, ketika adanya pembelajaran tersebut kita bisa bermain bola. Nah, dari awalnya tidak tahu tentang permainan bola voli, ketika kita diberi suguhan atau kita diberi pelajaran tentang bola voli, kita mengetahuinya. Itu pun termasuk mengembangkan keterampilan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya ada pengembangan emosi. Pengembangan emosi di sini dituntut untuk bisa mengontrol emosi kita. Nah, pembelajaran Penjas atau pembelajaran pendidikan jasmani itu menuntut siswanya atau menuntut peserta didik untuk bisa melakukan pengembangan emosi atau pengontrolan emosi tersebut. Nah, salah satu pengembangan emosi yang lebih baik dari awal kita cengeng, tidak mau panas-panasan, atau kita lebay. Nah, ketika kita disuguhkan pembelajaran Penjas, kita akan lebih dewasa, emosi kita akan lebih matang dari hal-hal tersebut.
misalkan yang awalnya cengeng kita tidak menjadi cengeng lagi. Nah, emosi juga bisa dikategorikan ke arah yang lebih baik, yaitu adanya peningkatan atau bisa mengontrol emosi tersebut. Misalkan ketika kita awalnya memang emosi, suka marah-marah ketika melakukan pertandingan, nah di sini dituntut agar kita bisa menerapkan atau menggunakan emosi kita ke arah yang lebih baik. Maksud ke arah yang lebih baik tersebut yaitu emosi kita atau motivasi dalam diri agar ke arah yang lebih baik atau bisa menjuarai, misalkan menjuarai pertandingan tersebut, bukan emosi ke arah yang negatif. Barulah dikatakan kita dapat mengontrol emosi. Nah, selanjutnya ada mental dan intelektual. Yang keempat yaitu mental dan intelektual. Mental di sini sangat berkaitan dengan emosi. Nah, ketika emosi kita bagus, barulah mental juga akan lebih bagus. Mental di sini yaitu kekuatan kita terhadap pandangan-pandangan orang lain. Misalkan yang awalnya kita suka grogi ketika melakukan pembelajaran atau melakukan presentasi di depan, di sini dituntut untuk kita bisa menguasai pembelajaran tersebut. Ketika kita memiliki mental yang baik, kita akan lebih menguasai panggung atau lapangan dalam permainan. Misalkan kita grogi nih saat melakukan pertandingan bola voli, ketika mental kita bagus, nah kita akan menguasai hal-hal tersebut dan akan menimbulkan emosi ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana sih cara menangani mental kita agar lebih baik? Bisa dengan cara berlatih. Berlatih di sini bisa dengan cara mengikuti setiap pertandingan. Nah, di sini kita pupukkan mental kita ke arah yang lebih baik, atau kita bisa menguasai mental kita. Ketika kita bisa menguasai, nah baru kita bisa menaklukkan mental kita. Nah, adapun intelektual itu kemampuan berpikir kita. Meningkatkan kemampuan berpikir kita itu bisa dengan cara berlatih atau menonton pertandingan. Di situ kita akan berpikir mental yang intelektual atau kemampuan berpikir kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengembangan moral. Pengembangan moral di sini ke arah keagamaan, sosialisasi, atau bahkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam kaidah-kaidah kehidupan. Misalkan pengembangan moral itu dituntut dalam pembelajaran religius itu supaya kita bisa menghargai sesama manusia, bisa saling interaksi sesama manusia, yaitu pengembangan moral sosial dan menghargai setiap keputusan-keputusan. Nah, cara kita mengembangkan moral yaitu bisa dengan cara berpendidikan atau melakukan pendidikan jasmani. Di sini kita akan menghargai keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit, misalkan contohnya seperti itu. Adapun moral dalam pendidikan jasmani itu yang pertama kita itu melakukan hal-hal sederhana, contohnya seperti ketika kita sebelum memulai pelajaran atau sebelum memulai pertandingan kita sering berdoa. Nah, di sini juga dituntut atau cara meningkatkan moral kita supaya kita meminta perlindungan dan meminta kemenangan kepada Sang Pencipta. Selanjutnya ada sosialisasi atau moral sosial. Nah, dalam pembelajaran penjas itu tidak luput dari interaksi sosial. Nah, ketika kita mempunyai moral tersebut, interaksi akan berjalan baik. Contohnya seperti misalkan ketika kita bisa berinteraksi dengan teman, otomatis banyak pengalaman dari teman-teman kita atau dari guru kita yang bisa kita ambil dalam pembelajaran pendidikan jasmani ini. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.